Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta tabu lampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan update perkembangan tanaman kelengkeng mata lada saya, di mana di minggu yang lalu masih dalam kondisi berbunga dan saat ini bunganya sudah menjadi calon buah seperti ini. Kurang lebih untuk calon buahnya yang bisa bertahan seperti ini. Sebenarnya ini tidak begitu lebat, tapi kalau menurut saya juga sudah alhamdulillah. Jadi yang tersisa tidak hanya 1 atau 2 buah saja, akan tetapi sudah lumayan banyak. Mengingat saat tanaman ini sedang berbunga dan bunganya mekar, sering terjadi hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan calon buah kita ataupun bunganya banyak yang rontok ketika sedang bermekaran. Walaupun kemarin sudah kita bantu dengan menggunakan pupuk, akan tetapi ketika hujan deras saat tanaman ini bunganya sedang mekar, biasanya sulit untuk kita atasi, kecuali kita kasih dengan plastik untuk pelindung ataupun semacam greenhouse. Kemungkinan tanaman ini bisa lebih tertolong lagi. Akan tetapi ketika ini masih tersisa seperti ini menurut saya sudah saya anggap cukup. Dan sebenarnya tidak hanya hujan saja yang biasanya mengakibatkan tanaman ini rontok. Akan tetapi kalau buahnya sudah seperti ini, kalau di tempat saya biasanya akan mengundang binatang malam. Jadi seperti kelelawar, kalau di tempat saya dinamakan kalong ataupun codot, yang suka memangsa atau memakan dari calon-calon buah ini, sehingga biasanya akan mengakibatkan calon buah ini rontok juga, sehingga perlu diwaspadai. Walaupun ini masih tersisa seperti ini, tetap kita jaga ataupun kita rawat. Mungkin bisa dengan kita bungkus dengan menggunakan semacam kain streaming, sehingga sinar matahari tetap bisa masuk. Akan tetapi ketika ada kalong ataupun codot, calon buah ini masih tetap aman. Dan apa saja yang biasanya saya lakukan ketika tanaman ataupun calon buahnya sudah seperti ini? Hal yang saya lakukan biasanya kita kasih pupuk. Jadi untuk merawat calon buah ini agar tumbuh menjadi besar, perlu kita kasih tambahan pupuk yang berupa bisa pupuk kimia, bisa juga pupuk organik. Yang penting kandungannya sesuai dengan kebutuhan tanaman saat itu. Jadi ketika ini sedang berbuah, maka kalau kita menggunakan pupuk kimia, kita harus memperbanyak unsur P dan K-nya. Jadi kalau saya seperti ini, jadi unsur N-nya hanya 6, sedangkan unsur P dan K-nya 30-30. Jadi intinya kita kasih unsur P dan
yang lebih tinggi. Jangan sampai kita ngasih seperti ini. Kalau yang perbandingan seperti ini biasanya digunakan saat masa vegetatif. Jadi jangan sampai kita salah di dalam mengaplikasikan pupuk, karena ketika kita salah dalam memberikan kandungan pupuknya, biasanya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau kita kasih ini, biasanya nanti yang dominan tumbuh adalah tunas-tunas baru, sehingga mengakibatkan perkembangan dari buah kita kurang optimal. Dan bagaimana cara saya di dalam mengaplikasikan pupuk tersebut? Maka pada kesempatan kali ini akan coba kita perlihatkan. Biasanya kalau tanaman ini sedang berbuah, kita aplikasikan pupuk dengan cara kita tabur dan juga kita masukkan ke dalam botol infus yang berupa botol bekas air mineral ini. Jadi kalau di minggu yang lalu hanya kita isi air saja, maka di minggu kali ini, berhubung bunganya sudah menjadi calon buah, maka kita isi dengan kita tambahkan pupuk yang kita tunjukkan tadi. Jadi pupuknya kurang lebih seperti ini. Ini kita campurkan ke dalam 1 liter air. Ini seperti ini. Kemudian kita aduk dan kita masukkan ke botol air mineral ini. Untuk takaran sebenarnya tidak harus sama, artinya kita harus menyesuaikan dengan besar kecilnya dari tanaman kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa saya lakukan pemupukan seperti ini? Dikarenakan ini sedang musim penghujan. Jadi alangkah baiknya ketika kita melakukan pemupukan tidak kita lakukan dengan sistem kocor. Karena kalau sistem kocor biasanya pupuk yang kita berikan berhubung di medianya begitu lembab, biasanya akan keluar melalui lubang-lubang yang ada di bawah pot ini. Akan tetapi kalau kita menggunakan sistem seperti ini ketika di media kita masih basah, biasanya air yang ada di botol akan menyesuaikan. Jadi kalau yang di dalam sudah mulai kering, biasanya yang ada di botol ini sedikit demi sedikit mulai berkurang. Kurang lebih seperti itu, sehingga bisa meminimalisir pupuk ini terbuang secara percuma. Dan biasanya kita tambahkan juga pupuk yang berupa KNO3 seperti ini, kurang lebih 1 sendok makan seperti ini, dan kita taburkan secara merata. Dan ada baiknya setelah kita kasih pupuk ini kita timbun kembali, atau kita congkel-congkel seperti ini agar pupuknya tidak kelihatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan dari kandungan pupuk tersebut, sehingga kandungannya tidak terbuang secara percuma.
Kurang lebih seperti itu untuk pemupukannya, dan jangan lupa untuk tetap kita siram seperti biasa agar kelembaban dari media tanam ini tetap terjaga. Dan ketika pupuk ini sudah habis, kita ganti lagi dengan air seperti biasa. Kurang lebih seperti itu yang biasa saya lakukan pada tanaman kelengkeng saya, baik itu mata lada maupun kelengkeng jenis yang lainnya, di saat tanaman ini sedang berbunga ataupun berbuah seperti ini. Mungkin sebelumnya akan saya tunjukkan juga tanaman kelengkeng mata lada ini ketika sedang berbuah seperti ini, namun pemupukannya kita menggunakan pupuk organik. Jadi videonya akan kita tunjukkan. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kondisi buahnya ketika kita kasih dengan pupuk yang berupa pupuk organik. Jadi sebelumnya memang kita kasih pupuk organik, dan untuk saat ini berhubung kita belum ready untuk pupuk organiknya, kita kasih pupuk kimia. Jadi buahnya kurang lebih seperti itu. Kita kembali ke sini. Jadi untuk pupuk kimianya kita tidak menyarankan harus memakai pupuk dengan merek tertentu, akan tetapi yang penting kandungan ataupun unsur yang ada di dalamnya diusahakan di saat sedang berbuah seperti ini, unsur P dan K-nya diusahakan lebih dominan, karena yang dibutuhkan tanaman ketika sedang pembesaran buah yang terbanyak adalah unsur P dan K. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.